Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Utaminingsi dengan NIM 0487614333, jurusan Sistem Informasi UPBJJ Kota Palembang. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktek pembuatan aplikasi sederhana untuk menampilkan data cuaca menggunakan API OpenMeteo dengan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Baiklah, sebelum itu saya akan membacakan soal tugas 2 untuk pemrograman berbasis perangkat bergerak yang terlebih dahulu. Di sini kita sudah membuka soal dari tugasnya. Yang pertama yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat. Ini kita diberikan alamat URL dari tugasnya. Nah, API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jamnya. Lalu yang kedua, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut atau kolom atau field berikut, yaitu time, waktu pengukuran, temperatur, suhu per jam dalam derajat Celcius, dan desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Langsung saja kita ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat file index.html dan juga struktur-strukturnya. Nah, pertama saya membuat struktur dasar HTML seperti head dan body untuk membangun halaman website. Nah, pada bagian title di sini saya membuat perakiraan cuaca Jakarta untuk judul sesuai dengan tugas yang diminta ya. Lalu kemudian pada bagian CSS, saya mengatur tampilan website agar lebih menarik dan mudah dibaca. Nah, di sini pada bagian body digunakan untuk membuat background gradasi warna ya, seperti ini. Lalu di kontainer di sini digunakan untuk tempat utama isi website. Saya menambahkan efek blur. Nah, ini ya. Kontainer itu digunakan untuk isi website nanti. Lalu kemudian di table saya membuat table untuk menampilkan data waktu dan suhu. Jadi nanti akan ada table. Kita membuat table di websitenya. Langsung saja. Nah, ini adalah title yang kita buat atau judul yang kita buat tadi, dan di sini menampilkan data suhu per jam dari API OpenMeteo di bawahnya. Nah, untuk di sini digunakan untuk menampilkan waktu dan suhu. Jadi nanti kolomnya itu ada judulnya, waktu, dan suhu. Lalu kemudian, nah ini adalah URL yang tadi diberikan di tugas 2. Pada bagian JavaScript, saya menggunakan fetch untuk mengambil data cuaca dari API OpenMeteo ini ya, secara online. Lalu kemudian di sini, data dari API kemudian diubah ke format JSON agar bisa dibaca oleh JavaScript. Nah, di sini digunakan untuk mengambil data waktu dan suhu setiap update-nya ya. Lalu kemudian perulangan ini digunakan untuk menampilkan data secara otomatis ke dalam tabel. Jadi kita tidak perlu menginput manual, karena menggunakan ini kita sudah bisa maksudnya websitenya sudah terupdate secara otomatis tanpa kita harus menginputnya secara manual, mengikuti data dari API OpenMeteo. Kita menggunakan banyak data karena API memberikan data suhu per jam secara otomatis. Maka dari itu, di situ nanti akan otomatis terupdate tanpa kita menginput secara manual. Nah, lalu ini digunakan untuk mengubah format kode waktu menjadi format Indonesia agar lebih mudah digunakan
agar lebih mudah dibaca oleh kita nanti. Nah, kondisi suhu. Nah, di sini digunakan untuk memberi warna merah jika suhu mencapai 30 derajat Celcius atau lebih. Lalu yang terakhir, nah, di sini digunakan untuk menampilkan data API ke dalam tabel HTML. Baiklah, kita langsung saja melihat hasil dari website yang sudah kita buat ini. Kita jalankan. Nah, berikut merupakan hasil tampilan website yang sudah berhasil mengambil data cuaca dari API OpenMeteo dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Di sini sudah update data sampai 31 Mei 2026 ya. Dari hasil praktik ini dapat disimpulkan bahwa API dapat digunakan untuk mengambil data secara online dan ditampilkan menggunakan JavaScript secara dinamis. Nah, jadi data yang ditampilkan itu mengikuti data yang terupdate dari API OpenMeteo berdasarkan suhu yang berubah. Jadi setiap jamnya dia berubah-ubah. Nah, tanpa kita harus menginputnya secara manual. Jadi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript ini kita tidak perlu repot ya, langsung terupdate otomatis. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan sederhana saya mengenai praktik tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Apabila ada kesalahan dan penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.